Salam sejahtera pemirsa yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Video saya saat ini akan mengawali perjumpaan perdana kita dalam meditasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Mengapa harus angka yang ke-7? Dan ada apa dengan angka 7? Bukankah kita tidak dapat bermeditasi atau renungan kurang dari 7 menit? Atau bahkan lebih dari 7 menit untuk bersama dengan Tuhan? Tidak ada batasan waktu. Kapan saja dan berapa lama engkau bisa bermeditasi bersama dengan Tuhan. Karena itu adalah pilihan masing-masing kita. Saya ingin menyampaikan bahwa angka 7 adalah angka yang penting dalam Alkitab. Mengapa? Oleh karena angka 7 adalah angka kepenuhan atau angka kesempurnaan. Dan angka 7 dianggap sebagai angka keramat dalam banyak budaya. Pelajaran ini saya sampaikan ada 7 alasan mengapa angka 7 adalah angka kepenuhan. Pertama, berdasarkan kisah penciptaan dunia bahwa 1 minggu terbagi menjadi 7 hari. Kejadian 1 ayat yang pertama sampai Kejadian 2 ayat yang ketiga. Dan pada hari yang ke-7 adalah hari yang dikuduskan, hari yang diasingkan, yaitu hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Mengapa angka 7 adalah angka yang sempurna? Kedua, jika orang Israel membeli seorang budak orang Ibrani, maka budak itu harus bekerja kepada tuannya selama 6 tahun. Dan di tahun yang ke-7 mereka dipulangkan, dibebaskan untuk menjadi orang merdeka. Cerita ini boleh kita lihat dalam Keluaran 21 ayat 2 dan yang ketiga. Lalu ketika seorang membeli dan memiliki tanah dan menggarapnya selama 6 tahun, tetapi tanah itu tidak boleh digarap lagi pada tahun yang ke-7. Karena pada tahun yang ke-7 itu adalah tahun Sabat. Artinya selama setahun atau di tahun yang ke-7 itu, tanah tersebut harus ditinggalkan, harus dibiarkan, dan orang lain yang akan mengerjakan tanah itu. Terdapat dalam Keluaran 23 ayat 10 dan yang ke-11. Ketiga, dalam Imamat 25 ayat 8 sampai yang ke-55. Orang Israel harus menghitung 7 tahun Sabat selama 7 masa atau 7 kali menjadi 49 tahun. Dan di tahun berikutnya, 1 tahun kemudian, tahun yang ke-50 atau yang disebut tahun Yobel, bahwa orang Israel merayakan tahun Yobel sebagai tahun pengampunan, tahun pendamaian, tahun pembebasan. Keempat, mengapa angka yang ke-7 adalah angka kepenuhan? Saudara, dalam Yehezkiel 40 ayat 22 dan 26, perlengkapan dalam bait Allah terbagi menjadi 7 bagian. Dan ruangan bait Allah itu ada 7 tingkat. Sangat luar biasa, bukan? Kelima, angka 7 adalah angka kuno untuk budaya kuno pada zaman dahulu yang digunakan bahwa seorang imam yang diurapi memercikkan darah hewan kurban 7 kali di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan pada saat upacara persembahan korban. Kita boleh baca dalam Imamat 4 ayat 6, 16 dan 17. Kemudian seorang imam itu tadi memercikkan darah burung sebanyak 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari penyakit kusta. Imamat 14 ayat yang ke-7. Keenam,
Ini tentang pengampunan. Dalam Matius 18 ayat yang ke-21 dan 22 menyampaikan memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah. Yesus berkata 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Dan yang ketujuh, keistimewaan angka 7 adalah jumlah beberapa hal atau barang yang disebut dalam kitab Wahyu, yaitu 7 jemaat, 7 kaki dian, 7 materai, 7 sangkakala, 7 malaikat, dan 7 cawan atau malapetaka. Saudara, dari 7 hal yang kita sudah pelajari, dari 7 hal yang kita sudah dengar, maka angka 7 itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu hal yang sangat berguna, dan sesuatu hal yang istimewa dan sangat sempurna. Percayakah saudara akan hal ini? Kalau saudara percaya, ambillah waktu 7 menit bersama dengan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menyampaikan kepada kami, angka 7 itu adalah angka kesempurnaan. Materaikan firman ini Tuhan, di dalam hati dan pikiran kami, agar kami lebih dapat lagi mengerti dan memahami apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberkati kami Tuhan, memberkati para pemirsa. Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.